wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayatullah dengan NIM R1C121020. Kami akan menjelaskan salah satu gunung yang ada di Indonesia, yaitu Gunung Semeru. Gunung Semeru atau Gunung Meru adalah sebuah gunung kerucut di Jawa Timur, Indonesia. Gunung Semeru merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa dengan puncaknya Mahameru mencapai ketinggian 3.676 meter dari permukaan laut. Gunung Semeru juga merupakan gunung Merapi tertinggi ketiga di Indonesia setelah Gunung Kerinci di Sumatera dan Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat. Kawah di puncak Gunung Semeru dikenal dengan nama Jonggring Saloko. Gunung Semeru secara administratif termasuk dalam dua wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Gunung ini termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Semeru mempunyai kawasan hutan dipterokarp bukit, hutan dipterokarp atas, hutan montane, dan hutan erisaceus atau hutan gunung. Posisi geografis Semeru terletak antara 8 derajat 6 detik lintang selatan dan 112 derajat 55 detik bujur timur. Pada tahun 1913 dan 1946, Kawah Jonggring Saloko memiliki kubah dengan ketinggian 3.744,8 meter hingga akhir November 1973. Di sebelah selatan, kubah ini mendobrak tepi kawah menyebabkan aliran lava mengarah ke sisi selatan meliputi daerah Pronojiwo dan Candipuro di Lumajang. Secara umum, iklim di wilayah Gunung Semeru termasuk tipe iklim B, Smith dan Ferguson, dengan curah hujan 927 mm sampai 5.498 mm per tahun dengan jumlah hari hujan 136 hari per tahun dan musim hujan jatuh pada bulan November sampai April. Suhu udara di puncak Semeru sekitar 0 sampai 4 derajat Celcius. Suhu rata-rata berkisar antara 3 derajat Celcius sampai 8 derajat Celcius pada malam dan dini hari. Sedangkan pada siang hari berkisar antara 15 derajat Celcius sampai 21 derajat Celcius. Kadang-kadang pada beberapa daerah terjadi hujan salju kecil pada saat perubahan musim hujan ke musim kemarau atau sebaliknya. Suhu yang dingin di sepanjang rute perjalanan ini bukan semata-mata disebabkan oleh udara diam, namun juga didukung oleh kencangnya angin yang berhembus di daerah ini menyebabkan udara semakin dingin. Gunung ini terbentuk akibat subduksi lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia. Gunung Semeru termasuk gunung berapi kerucut atau lebih dikenal sebagai gunung berapi komposit atau stratopulkano, yaitu pegunungan yang tinggi dan menggerucut yang terdiri atas lava dan abu vulkanik yang mengeras. Bentuk gunung berapi ini secara khas curam di puncak dan landai di kaki karena lava yang membentuk gunung berapi ini amat kental karena banyak mengandung silika dan begitu dingin serta mengeras sebelum menyebar jauh. Gunung Semeru memiliki tipe letusan vulkanik dan strombolian, yaitu jenis vulkanik ini lava yang terbentuk sebelumnya. Pada saat yang sama, sifat letusan strombolian biasanya dimanifestasikan dengan pembentukan kawah dan lava baru. Tentang histori letusan Gunung Semeru. Yang pertama, pada tahun 1800-an, Gunung Semeru terekam diperkirakan pada November 1818. Pada rentang 1829 sampai 1878 terjadi juga beberapa kali letusan hingga 1913. Tetapi tidak banyak informasi yang terdokumentasikan. Letusan pada abad ke-19 Masehi terjadi pada tahun 1829, 1830,
1832, 1836, 1838, 1842, 1844, 1845, 1848, 1851, 1856, 1857, dan seterusnya. Bahkan gunung ini kembali meletus pada tahun 1884 hingga 1899. Dan pada tahun 1900-an, Gunung Semeru mengalami letusan pada tahun 1941 sampai 1942. Terekam aktivitas vulkanik dengan durasi panjang. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau VVMBG menyebutkan lereng lava terjadi pada periode 21 September 1941 hingga Februari 1942. Menyebutkan lereng lava saat itu letusan sampai di lereng sebelah timur dengan ketinggian 1.400 hingga 1.775 meter. Material vulkanik hingga menimpa pos pengairan Bantengan. Beberapa aktivitas vulkanik juga tercatat beruntun pada tahun 1945, 1946, 1947, 1950. Kembali meletus lagi secara berurutan dari tahun 1951 hingga 1961 dan tahun 1963. Letusan beruntun terjadi dari tahun 1967 hingga tahun 1969 dan tahun 1972 hingga 1990. Letusan berikutnya disusul pada tahun 1992 dan 1994. Letusan pada tahun 1994 terbilang mengerikan karena memakan korban jiwa sebanyak 7 orang serta orang hanyut terbawa oleh lahar. Pada 1 Desember 1977, guguran lava menghasilkan awan panas guguran dengan jarak hingga 10 km di besuk kembar. Volume endapan material vulkanik yang teramati mencapai 6,4 juta meter kubik. Awan panas juga mengarah ke wilayah besuk Kobokan. Saat itu, sawah, jembatan, dan rumah warga rusak. Aktivitas vulkanik berlanjut dan tercatat pada 1978 sampai 1989. Pada 2 Februari 1994 tercatat ada 9 kali letusan Gunung Semeru. Letusan ini mengakibatkan munculnya asap putih tebal dengan ketinggian mencapai 500 meter. Selain asap putih, terjadi 34 kali guguran lava ke arah besuk kembar sejauh 1 km. Erupsi Gunung Semeru menelan korban jiwa sebanyak 7 orang yang hanyut terbawa lahar. Pada tahun 2000-an, VVMBG juga mencatat aktivitas gunung vulkanik pada tahun 1990, 1992, 1994, 2002, 2004, 2005, 2007, dan 2008. Pada 2008 tercatat beberapa kali erupsi yaitu pada rentang 15 sampai 20 Mei 2008. Pada teramati pada 22 Mei 2008 4 kali guguran awan panas yang mengarah ke wilayah besuk Kobokan dengan jarak luncur 2.500 meter. Pada 12 Juni 2006, Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMKG Maritim Tanjung Perak, Surabaya mencatat gempa vulkanik dengan kekuatan 1,8 skala Richter akibat aktivitas Gunung Semeru. Pada 1 Desember 2020, Gunung Semeru mengalami letusan yang diikuti awan panas dari puncak. Adapun jarak luncur guguran awan panas ini mencapai 2-11 km. Hingga 4 Desember 2021, pukul 15.10 waktu Indonesia Barat, Gunung Semeru meletus dan mengeluarkan guguran awan panas mengarah ke besuk Kobokan. Desa Sapiturang, Kecamatan Pronojiwo menjadi letusan terakhir dan terbaru di sejumlah BNPB. Guguran lava melaju dengan jarak luncur 500-800 meter dengan pusat guguran 500 meter di bawah kawah. Sedangkan gempa vulkanik yang berkaitan dengan letusan, guguran, dan hembusan asap kawah telah terjadi sebanyak 54 kali gempa letusan atau erupsi, 4 kali guguran, dan 18 kali gempa hembusan. Baiklah, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lava Rizky dengan NIM R1C121100.
Produk letusan Gunung Semeru yaitu awan panas, guguran yang berupa peristiwa ketika suspensi dari material gunung berupa batu, kerikil, abu, pasir dalam suatu masa gas vulkanik panas keluar dari gunung berapi. Sisa letusan Gunung Semeru yaitu pasir, kerikil, dan batu. Dampak letusan Gunung Semeru memiliki dua dampak, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatifnya yaitu rusaknya rumah warga dan gangguan kesehatan. Sedangkan dampak positifnya yaitu munculnya destinasi wisata baru, pasir dan batu bisa jadi bahan bangunan, tanah lebih subur, hutan dan ekosistem baru, dan mata air penuh dengan mineral. Jenis pengamatan aktivitas gunung api Gunung Semeru saat ini dilakukan menggunakan dua metode, yaitu seismik dan pengamatan visual. Menurut cerita rakyat, kepercayaan masyarakat Jawa yang ditulis pada kitab kuno Tantu Panggalaran yang berasal dari abad ke-15. Pada dahulu kala, Pulau Jawa mengambang di lautan luas, terombang-ambing dan senantiasa berguncang. Para dewa memutuskan untuk melakukan Pulau Jawa dengan cara memindahkan Gunung Meru di India ke atas Pulau Jawa. Pada saat itu, Dewa Wisnu menjelma menjadi seekor kura-kura raksasa menggendong gunung itu di punggungnya. Sementara Dewa Brahma menjelma menjadi ular panjang dan membelitkan tubuhnya pada gunung dan badan kura-kura sehingga gunung itu dapat diangkut dengan aman. Dewa-dewa tersebut meletakkan gunung itu di atas bagian pertama pulau mereka temui, yaitu di bagian barat Pulau Jawa. Tetapi berat gunung itu mengakibatkan ujung pulau bagian timur terangkat ke atas. Kemudian mereka memindahkannya ke bagian timur Pulau Jawa. Ketika Gunung Meru di Jawa ke timur, serpihan Gunung Meru yang tercipta menciptakan jajaran pegunungan di Pulau Jawa yang memanjang dari barat ke timur. Akan tetapi ketika puncak Meru dipindahkan ke timur, Pulau Jawa masih tetap miring, sehingga para dewa memutuskan untuk memotong sebagian dari gunung itu dan menempatkannya di bagian barat laut. Pengalaman ini membentuk Gunung Pawitra yang sekarang dikenal dengan nama Gunung Pananggungan. Dan bagian utama dari Gunung Meru, tempat bersemayam Dewa Siwa, sekarang dikenal dengan nama Gunung Semeru. Pada saat ini, Sang Hyang Siwa datang ke Pulau Jawa. Dilihatnya banyak pohon Jawa Wood, sehingga pulau tersebut dinamakan Jawa. Dan lingkungan geografis Pulau Jawa dan Bali memang cocok dengan lambang-lambang agama Hindu. Dalam Gunung Meru dianggap sebagai rumah tempat bersemayam dewa-dewa dan sebagai sarana penghubung di antara bumi, manusia, dan kayangan. Masih menganggap gunung sebagai tempat kediaman dewata, hayang, dan makhluk halus. Menurut orang Bali, Gunung Mahameru dipercaya sebagai Bapa Gunung Agung di Bali dan dihormati oleh masyarakat Bali. Upacara sesaji para dewa-dewa Gunung Mahameru dilakukan oleh orang Bali. Betapapun upacara tersebut hanya dilakukan setiap 8-12 tahun. Sekali hanya pada waktu orang menerima suara gaib dari Gunung Mahameru. Selain upacara sesaji itu, orang Bali sering datang ke daerah Gua Widodaren untuk mendapatkan tirta suci.